kita project based, namun tetap ada kuis akhirnya, yang mana itu materi dari minggu pertama sampai materi hari ini, minggu ke-14 gitu ya. Nanti untuk teman-teman dipersiapkan belajar materi dari minggu pertama hingga hari ini gitu ya. Nanti minggu depan ada kuis akhir gitu. Kayak ujian gitu. Betul sekali, ujian akhir ya. Ulangan, kalau orang bilang ulangan. Ulangan apa materi yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini gitu. Oke. Oke. Di minggu ke-14 ini kita mempelajari tentang konten sosial media. Nah, gimana sih kita jadi konten kreator gitu ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari teknik-teknik dasar-dasarnya dulu, mulai dari pengambilan gambar, editing, kemudian melakukan perekaman audio, podcast, dan segala macam gitu ya. Itu kan ada bagian dari konten media sosial. Nah, media sosialnya tuh apa sih, untuk apa sih gitu ya. Apa yang kita pelajari hari ini gitu. Jadi kenapa sih kita harus selalu mengikuti tren media sosial gitu ya? Walaupun mungkin usia kita sudah tidak remaja lagi gitu ya. Namun kita jangan sampai tertinggal informasi atau tertinggal dengan tren gitu ya. Bahwa menurut Statista ya, Statista ini suatu website yang mengambil data gitu ya, mengeluarkan bahwa iklan untuk media sosial, jadi iklan di medsos ya, baik di TikTok, Instagram, Facebook, dan yang lain-lainnya, itu mencapai di tahun 2024 ya. Jadi tahun sebelum berarti merangkum dari tahun sebelumnya, di tahun 2024 itu bisa mencapai 234 miliar US dollar ya, atau setara dengan 3,9 kuadriliun. Kuadriliun itu 1000 triliun. Nolnya berapa ini ya? Jadi ini 3.930 triliun rupiah gitu ya. Dan akan tumbuh lagi diperkirakan sampai 276 US dollar di tahun 2025. Namun hasilnya biasanya akan ditampilkan di akhir 2026 gitu ya. Nah gitu. Jadi mayoritas itu dialokasikan untuk perangkat seluler, untuk iklan yang mobile web mobile base gitu ya. Jadi bukan untuk web base gitu. Nah, jadi di sini kan kita melihat potensi media sosial itu bisa jadi cuan yang besar ya. Tahu sendiri ya kita ya, konten kreator tuh sebanyak apa. Kemudian orang yang punya Facebook Pro, ada yang Facebook Pro nggak Ibu? Ada yang Facebook Pro gitu ya. Jadi kan penghasilannya juga banyak ya. Nah, kenapa kita harus mengikuti tren gitu ya? Jadi berdasarkan penelitian ya oleh Teminova dan kawan-kawannya, bahwa media sosial menjadi bagian penting dari komunikasi modern ya kita. Kita kan komunikasi udah nggak pakai surat, udah nggak pakai apa itu kartu pos, udah nggak SMS, nggak ya. Kita kan pakai WhatsApp. WhatsApp kan juga termasuk media sosial gitu ya. Jadi media komunikasi kita tuh sudah berubah ya menjadi komunikasi modern. Nah, digunakan oleh miliaran orang gitu ya. Nggak ada kan orang yang nggak punya WhatsApp ya sekarang ya gitu ya. Pasti punya, minimal kita media komunikasi itu adalah WhatsApp minimal. Kalau misalkan nggak punya Telegram, nggak punya Discord dan yang lain-lain itu nggak masalah. Yang penting harus punya WhatsApp gitu ya kalau untuk komunikasi gitu ya. Nah, kemudian kenapa kita harus memahami trennya? Kita harus adaptasi ya. Kalau kita nggak adaptasi, kita ketinggalan zaman, kita gaptek gitu ya, ketinggalan informasi gitu. Jadi ada penelitiannya juga ya. Jadi tren adaptasi harus ngikutin tren, tapi bukan berarti kita harus ngikutin tren yang joget-joget, enggak ya. Tapi kita mengikuti alurnya aja, tapi tidak harus FOMO ya. Kalau orang bilang FOMO gitu ya. FOMO apa sih yang viral gitu ya. Kita tidak harus mengetahui setiap detailnya, tapi setidaknya kita mengikuti arusnya saja gitu ya. Nah, di media sosial ini juga banyak sekali peluang profesi ya. Kalau teman-teman kelas malam pasti ya banyak yang sudah bekerja gitu ya. Namun di sini saya akan menunjukkan bahwa bahwa media sosial ini membuka banyak peluang pekerjaan ya. Misalkan konten kreator, sudah tahu ya, orang bekerja dari rumah gitu ya. Bahkan orang tetangga-tetangganya nggak tahu, kamu kok di rumah aja kok bisa kaya ngepet ya gitu ya. Padahal dia nggak tahu ya, dia itu pada konten kreator. Banyak ya kan kok konten kreator yang bikin video tuh hanya di ruangan kerjanya, pakai background apa adanya gitu ya. Tapi editingnya mereka kan jago, bikin konsepnya bagus ya. Kemudian sebagai sosial media spesialis gitu ya. Jadi mengukur sosial media mana yang bisa mendatangkan engagement atau mendatangkan
proses pembelian gitu dan juga sebagai video editornya. Contohnya ya, saya carikan di Jobstreet ya. Eh, sudah familiar ya dengan Jobstreet ya. Nah, ini sorry, Jobstreet. Nah, saya spillkan gitu ya. Nah, kalau pekerjaan sosial media itu ngapain sih gitu ya. Padahal kan kalau sosmed mah kita pakai aja ya tiap hari ya. Kita pakai sendiri. Namun kan untuk pekerjaan kan ada kriteria tertentu ya. Nggak kita sembarang, oh kita sosial media pokoknya bikin konten aja nggak ya gitu. Sebentar, sosial. Nah, banyak sekali ya lowongan pekerjaan sosial media gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengennya, "Oh, saya tuh nggak pengen kerja jauh-jauh, pengennya kerja di Sampit aja gitu." Oh, bisa kita cari aja yang kerja remote ya. Jadi opsi jarak jauh ya, kerja remote. Contohnya nah nih ya, copywriter and content creator. Nah, ini content creator ya. Nah, ini gajinya 7 juta loh, Bapak Ibu ya. 7 juta sampai 10 juta loh. Di rumah kerjainnya. Kayak gitu. Kurang enak gimana ya kan? Ya. Jadi ini ada ya tapi ini syaratnya ya harus bahasa Inggris ya karena ini base-nya di Bali ya bisa jadi punyanya orang bule gitu ya. Namun kan kerjanya fleksibel. Sosial media konten kreator itu kerjanya fleksibel sekali, bisa dikerjakan dari rumah ya. Mungkin teman-teman harus sesekali ke tempat ini misalkan untuk interview akhir ya, interview dengan user atau ada meeting atau ada apa, tapi kan dia secara apa keseluruhan pekerjaannya memang dari rumah gitu ya. Nah, ini misalkan tuh bikin skrip untuk Instagram dan YouTube ya. Ya gitu. Nah, kan sosial media tuh banyak. Kemudian ada kemarin kita sudah belajar tentang motion graphic ya, bikin yang gambar-gambar bergerak. Nah, itu nih motion graphic designer juga gajinya segini ya. Full time dan jarak jauh ya, kantornya di Bali, jarak jauh jadi bisa dikerjakan di Sampit. Kalau kalian misalkan tidak mau kerja jauh-jauh gitu ya, tidak mau jauh dengan orang tua, dengan keluarga bisa melakukan pekerjaan ini bukan part time ya, full time ya. Kalau part time kan biasanya project base ya, terserah mau kerja di jam berapa, tapi yang penting hasilnya ada gitu. Kalau full time biasanya ngikutin jam kerja ya, walaupun online gitu. Ini ada video ini remote WFH, guru enak kan? Coba kalau kita pekerjaan secara teknis ya, misalkan operator server apa itu kan nggak bisa mengerjakan secara remote ya. Kalau pekerjaan sosial media itu sangat fleksibel, bisa dikerjakan jarak jauh gitu ya. Ini nah, kemudian di LinkedIn kita coba cari LinkedIn-nya. Makanya kemarin di minggu pertama saya menekankan teman-teman untuk mempunyai akun LinkedIn gitu ya. Jadi agar tahu dunia kerja tuh seperti apa ya. Mungkin teman-teman sudah pada kerja ya, tapi kan pengen tahu pekerjaan di luar itu seperti apa ya gitu ya. Misalkan sosial media kita cari, oke. Nah, ini ya, gue ke filter nih. Kemarin sudah sempat saya lihat ya. Jadi ada yang pekerjaan jarak jauh ya, saya tampilkan jarak jauh lah gitu ya. Ini ada bilingual ya, berarti harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Social media manager. Nah, tuh gajinya kalau di LinkedIn itu kadang tidak di-spill. Ya, ini dibayar $20 per jam. $20 berapa tuh? Per jam $20, $10 tuh. Biar nggak penasaran konversi 20 tuh $20 itu setara hampir 340.000 loh ya tergantung harga tuh 340.000 per jam loh per jam ini loh per jam dengan bonus ya dengan bonus loh kita nah kan sangat potensial ya tapi memang harus kita ya harus banyak belajar ya. Gimana? Di rumah aja. Iya, pengennya WFH ya kan. WFH, heeh, jarak jauh nih pekerjaan jarak jauh ini paruh waktu penuh. Oh, ini full time ya tapi ya full time tapi di rumah gitu ya. Nah, kan tetap aja kalau di rumah kan kita bisa lebih fleksibel ya gitu. Nah, ini full time atau part time tapi remote ini remote position. Nah, kan pekerjaan sosial media itu fleksibel banget gitu ya, enak dan gajinya tinggi ya, dihargai tinggi. Nah, makanya kita eh ini motivasi untuk teman-teman apa yang kita pelajari hari ini itu penting gitu ya, agar nanti barangkali mau switch job gitu ya.
Kayak yang pekerjaan administratif yang membosankan, mau nyari tantangan ya. Kita kan bisa ini karena konten media sosial, konten kreator itu kan pekerjaan kreatif ya. Jadi kita tuh harus selalu punya jiwa kreatif terus gitu ya. Makanya kita tidak terlalu dituntut dengan pekerjaan yang harus on the spot gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada data ya, data dari We Are Social ya, dari We Are Social. Jadi digital trend di 2026 yang dirangkum dari tahun 2025 gitu ya. Apa sih top digital atau konten atau media sosial yang tren di Indonesia gitu ya. Nah, jadi penggunanya itu ada 180 million, million itu juta ya. 180 juta user gitu ya, pengguna gitu. Dan kita itu ternyata rata-rata menghabiskan sebanyak 21 jam 50 menit dalam seminggu untuk melihat scroll sosmed gitu ya. 21 jam dalam seminggu. Berarti sehari 3 jam. 3 jam berarti ya. 3 jaman ya. 3 jam lebih kita. Kayaknya bisa jadi segitu ya. Bisa jadi ya. Kita kan kerja mungkin 8 jam. Kita istirahat sejam, nyicil lagi. Mungkin kita kan nggak tahu. Misalkan scroll-scroll kan nggak berasa kan. Ya kalau scroll-scroll tiba-tiba sejam. Istirahat dulu, masak dulu. Nonton lagi. Tidak hanya scroll-scroll aja kan WhatsApp juga ini kalau misalkan ngetik WA terus itu masuk sosial media ya kan. Nah, ternyata kita tuh lama banget ya pakai sosial media itu sudah bagian dari hidup gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ada penggunanya yang lebih dari di atas 18 tahun ada 88,9% ya. Kemudian penggunanya tuh perempuan ternyata lebih banyak ya, 56%. Ya ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak gitu ya. Laki-laki 43,7% ya gitu. Nah, untuk platform yang digunakan ya berdasarkan hasil survei untuk pengguna di atas 16 tahun ya. Jadi paling banyak adalah WhatsApp. Ini terlihat ya. Jadi ada WhatsApp ya nomor 1 ya karena media kita mengirim pesan ya, mengirim pesan singkat di grup pekerjaan ya, di kerja pasti minta grupnya WhatsApp apa-apa di WhatsApp gitu ya. Kemudian yang kedua ada Instagram, diikuti Facebook dan seterusnya gitu. Apa ini? Oh ini kalau yang ini ya, aplikasi di Cina mungkin ya, tapi namanya Snack Video. Ini yang video pendek-pendek itu bukan sih Snack? Iya, yang drama CEO gitu. Oke. Oke, kemudian ada LinkedIn, Line, Discord, dan Quora. Quora itu kayaknya buat kursus deh. Saya kayaknya kurang agak lupa saya kayaknya lah ya. Nah, kemudian konsep dasar media sosial apa sih media sosial itu gitu ya. Jadi berdasarkan dari studi bibliometrik ya terbaru di 2024 dirangkum apa kan banyak ya yang memberikan pendapat apa arti dari media sosial. Jadi media sosial itu aplikasi berbasis internet. Jadi kalau nggak ada internet ya berarti bukan media sosial gitu ya. Yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan, membuat ya, berbagi, share-share, forward, dan juga bertukar konten atau user generated content. User generated content itu adalah konten yang dibuat oleh pengguna. Jadi kayak kita bikin testimoni gitu ya. Jadi kita yang bikin sendiri, bukan dari perusahaan terkait kayak gitu. Dan berinteraksi dan membangun jejaring, bikin grup gitu ya, bikin komunitas gitu di lingkungan online. Nah, ciri-ciri dari konten dari media sosial itu yang pertama adalah konten dibuat pengguna, ya gitu ya. Jadi langsung dibikin oleh yang punya akun sendiri, gitu ya. Kayak misalkan ibu bikin video video tentang sekolahnya, tentang video tentang kesehariannya, gitu ya. Kemudian ada interaksi, ya ini yang membedakan banget ya dari media TV, gitu. Kalau TV kan kita nggak bisa memberikan komentar ya, kita hanya melihat aja satu arah, gitu. Kemudian ada komunitas, ini cepat viral ya. Jadi kita lebih mudah membagikan sebuah informasi gitu ya. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh, oh mau pindah dingin. Soalnya kemarin biar komputernya nggak panas ya. Oke. Kemudian ya, oh, oke oke. Tadi kayaknya ada di online ya. Oh, oke oke baik baik. Ya.
Nah, kemudian juga real time ya, kita lanjutkan ya. Kemudian real time atau selalu up to date. Dan juga mendukung multimedia ya, yang di-share misalkan teks, video, foto, ataupun live streaming. Gak apa-apa duduk di situ dulu aja, nanti kalau pas kuis saja baru pindah duduknya, nggak apa-apa. Di situ kuis juga nggak apa-apa kan, bisa kan PC-nya? Kayak PC di situ. Oke, ini ada contoh dari konten media sosial. Nah, ini ya contoh dari konten, sedikit konten. Jadi media sosial itu sekarang sudah algoritma itu berubah-ubah ya. Ya. Jadi algoritma itu dinamis, tidak kayak misalkan dulu dulu begini, misalkan pakai hashtag aja bisa viral. Kemudian harus banyak apa namanya? Harus kontennya yang bagus, yang sempurna. Nah, sekarang itu algoritmanya sudah berubah ya. Jadi yang mahal itu adalah waktunya, bukan dari kontennya gitu ya. Jadi konten akan lebih viral itu konten ketika biasa aja tapi jumlahnya banyak dibandingkan hanya satu tapi kita bikin yang sempurna gitu ya. Jadi algoritma ini akan berubah lagi, nanti tidak tahu akan berubah seperti apa. Jadi kita harus belajar secara dinamis perkembangan tren media sosial itu seperti apa gitu ya. Jadi itu saya spill gitu ya pekerjaan dari sosial media marketing gitu ya. Kebetulan saya dulu juga sempat sebagai sosial media marketing ya, tapi untuk divisinya di divisi digital marketing ya, tapi ada unsur dari sosial medianya. Nah, ini jenis sosial media itu ada 6 ya. Ada yang pertama jejaring sosial, yang mana kita kalau misalkan bikin apa itu membuat banyak temen gitu ya, biar kita banyak jejaring, banyak koneksi gitu ya. Kemudian ada yang media untuk sharing foto, video, kemudian ada yang berbasis chat ya, chat atau komunitas, kemudian ada microblogging. Microblogging itu kan kalau dulu blog itu kan yang full satu halaman website gitu ya. Kalau microblogging tuh ya kayak kita bikin beberapa statement, kemudian ada yang berkomentar gitu ya. Jadi microblogging namanya. Nah, kemudian ada forum ya, forum atau komunitas. Nah, kalau forum komunitas ini khusus untuk komunitas ya. Terkadang ada yang pesan atau direct message, ada yang nggak ada ya. Jadi cuma forum komunitas. Dan yang keenam ada live streaming. Nah, kita ada mini quiz ya. Nanti akan kita silakan nanti teman-teman menjawab satu persatu gitu ya, termasuk media sosial apa gitu ya. Nah, ini termasuk media sosial apa? Silakan teman-teman ada yang mau menjawab nomor satu media sosial apa dan termasuk apa dan apa alasannya. Silakan raise hand. Ada yang mau menjawab nomor satu. Bu Nani, silakan. Nomor satu, ini aplikasi apa Bu Nani? LinkedIn termasuk forum komunitas. Oke. Ada yang punya jawaban berbeda? Oke. Oke. Sifatnya komersial. Oke, berarti yang mana Bu Wismani sih? Yang satu. Satu, jejaring sosial. Oke, Bu Wismaningsih menjawab jejaring sosial. Bu Nani menjawab forum ya. Ini forum ya, Bu? Bu Nani ya. Oke, dua orang cukup ya. Oke, yang kedua, ada yang menebak? OC, pesan komunitas. Oh, ganti. Oke, Bu Nani menjawab C ya, pesan komunitas. Teman-teman yang online ada yang punya jawaban berbeda? Oh, berarti Bu Dian sama Bu Wisma jawabnya jejaring sosial. Oke. Ada dua kubu ya. Oke. Ada yang punya jawaban berbeda kelas online? Tidak ada ya. Oke. Oke, untuk yang gambar kedua, silakan siapa yang ingin menjawab? Saya Bu.
Oh, sebentar, siapa tadi? Siapa tadi yang menjawab? Oke, Kak Uswatun Uswa. Hasan. Oke, silakan Kak Uswatun Hasanah. Nomor 2 nih aplikasi, media sosial apa dan termasuk apa? Tweets, Bu. Oke, Threads termasuk apa Kak Uswatun? Termasuk jejaring sosial. Jejaring sosial. Oke, Threads ada jejaring sosial. Kita simpen dulu jawabannya sampai ke 10 ya, nanti baru kita buka jawabannya. Oke, ada yang punya jawaban berbeda? Threads? Oh iya ada, siapa itu? Kak Ayah. Siapa? Kak Natalina. Silakan Kak Natalina, apa termasuk apa untuk Threads? Foto, video. Oke. Oke, ya, ya, baik. Foto dan video, ya, oke. Ada yang punya jawaban berbeda lagi? Tadi kau suatu jejaring sosial ya tadi ya? Tweet ya? Iya, Bu. Oke. Oke, ada yang punya jawaban lagi berbeda nomor 2? Udah cukup? Saya Bu Oke, siapa tadi yang berbicara? Yulia. Oke, Bu Yulia, silakan Bu Yulia. Tadi termasuk yang apa? Yang nomor 2 ya Bu, Iya, yang nomor 2. media sosial micrologging. Microblogging. Oke, Iya. microblogging ya. Oke. Udah 3 jawaban Microblogging. ya, banyak nih ya. Jangan sampai jawabannya 6 ya. Pasti salah satu deh yang benar nanti ya. Oke, tadi ada yang jawab jejaring sosial, ada yang berbagi foto, dan juga microblogging. Oke, udah cukup 3 jawabannya. Untuk yang nomor 3, silakan ada yang mau nebak. Saya, Bu, Seringatun. Seringatun, Silakan, Bu. Kak Ai. Nomor Telegram termasuk pesan komunitas. Oke, Kak Aya. Ada yang tadi yang oke, Ibu Seringatun silakan. Sama, Bu, pesan dan Sama. komunitas. Oke, sama ya. Ada yang Oke, ada yang punya jawaban berbeda untuk Telegram? Saya, Bu. Oke, siapa nih? Kak, siapa Ada. tadi? Oh, Kak Arda. Oh, gak jadi ke kampus? Ke kampus, Bu, bentar lagi. Oh, bentar lagi. Oke. Apa menurut Boleh Kak nggak, Arda? Bu, bentar lagi? Oh, nggak apa-apa, boleh. Nomor 3 termasuk apa? Berbagi foto dan video juga bisa, Bu. Foto, video. Oke. Oke. Berarti apa, Bu Wisma? Hmm. Saya mau invest, Hmm. terus dengan sekian jam uang itu dikembalikan lagi, terus saya mau invest lebih banyak lagi nah ternyata larinya ke judi online. Oke. Pesan dan komunitas. Oke, tadi Bu Wisma cerita kalau Ibu Wisma terjebak judi online. Detail ya. Ya, kalau di memang ada yang bilang sih kalau tidak salah tuh tele itu untuk tele itu lebih ini ya, lebih apa ya, tidak seprotek di WhatsApp gitu ya. Kan kita di tele juga banyak tuh lihat film-film bajakan gitu ya. Film-film short-short bajaknya kan film-film bajakan kalau di cari aja kita judulnya apa, serial-serial yang di WTV yang berbayar ya. Oke. Oke, seru-seru juga ya. Oke, yang nomor 4 ada yang menjawab? Iya, silakan Kak Dian. TikTok, Bu. Iya, masuk. Berbagi foto dan video. Oke. Ada yang punya jawaban berbeda? Sama, oke. Yang online sepakat ya? Apa tadi? Berbagi foto video ya? Oke. Sepakat, Bu. Oke. Kemudian untuk nomor 5, udah ada kata kuncinya nih ya, udah ada clue-nya. Oke, Jo. Jawabannya boleh, silakan Jo. Oke, live streaming. Oke, udahlah nggak usah lah, skip aja lah. Oke, yang nomor 6, termasuk apa tuh? Hmm.
Hmm. Dengan TikTok juga bisa. Yang kelas online ada yang mau menjawab? Kok lama ini yang Instagram ini susah ya? Kayaknya mau semuanya masuk ya gitu ya. Dan dia tuh Hmm. bukan Tapi ada yang lebih ya ada ciri khusus nggak sih? ada. Bisa membedakan cepat gitu. Nanti setelah ini baru nanti kita bahas cirinya. Bisnis juga bisa. Nah, kita biar memetakan dulu gitu ya. Jadi dari semua sosial media ini jawabannya hanya salah satu kok, tidak ada yang ganda. Jadi tadi ada yang punya jawaban berbeda, jadi ada salah satu yang benar, ada yang tidak benar kayak gitu. Ada yang lebih dominannya di mana ya, walaupun mungkin ada beberapa yang mengandung poin-poin yang lain, jenis-jenis yang lain, tapi ada yang lebih utamanya gitu. Oke, Instagram apa? Termasuk apa? Berbagi foto video. Oke, ada yang punya jawaban berbeda? Bisnis. Berarti yang mana, Bu Bisma? IG. Siapa yang on mic? Hujan deras di mana nih? Oh, Mas Agus lagi hujan deras. Ada lagi yang punya jawaban beda? Oke, sepakat ya. Nah, kemudian yang nomor 7, pasti tahu nih ini, salam interaksi. Facebook. Oke. Termasuk apa? Nomor 7. Nomor 7 termasuk apa? Twitter. Aduh, yang nomor 7 termasuk apa nih, teman-teman? Jejaring sosial, Bu. Jejaring sosial. Karda apa? Sama Bu, sama. Oh, sama, Sosial. sama. Ada yang punya jawaban berbeda? Nggak ada. Oke. Nah, ini kalau yang nomor 8. Twitter, Oke. Bu. Oke, Twitter termasuk apa nih? Microblogging, Ibu. Jejaring sosial. Terus Oke. berbagi foto dan video juga bisa. Satu aja, Karda, jangan semua. Dia borong ya. Jawabannya yang paling tepat satu aja nanti. Oke, Forum komunitas, Bu. Oke, banyak semuanya ABCD sama nih ya. Oke, ada yang microblogging, ada jaring sosial, ada yang forum gitu ya. Itu bisa untuk opini lah. Iya, bisa. Oke. Oke, macam-macam. Oke, yang nomor 9. Nah, ini biasanya gamer nih yang tahu nih ya. Apa tuh? Ada yang tahu nggak nih? Jangan searching dulu. Facebook buat live. Live Wih, streaming, ada. Bu. Oh, live streaming. Oke, ini udah ini Kak Twitch. Kak Arda sering ini pakai Twitch kah? Enggak sih, Bu. Adiknya Kak sering pakai Twitch. Oke. Nah, oke. Yang nomor 10 ada yang tahu Stack Overflow? Wah, ini berarti ini nih biasanya kalau programmer nih pakainya Stack Overflow biasanya. Stack Overflow ya. Termasuk yang ini teman-teman ada yang pernah pakai Stack Overflow? Belum. Yang kelas online ada yang pernah pakai Stack Overflow? Belum, Bu. Belum juga ya. Oke, ini teman-teman ada yang jadi programmer nggak nih? Yang laki-laki, yang cowok-cowok mungkin? Enggak ya? Sudah ngambil pemrograman web belum ya? Belum ya? Tapi disesuaikan sih kayaknya kemarin pemrograman web tuh jadi satu dengan mobile programming deh kayak nggak salah. Nah, oke, ada yang mau menjawab Stack Overflow apa? Biasanya itu programmer yang pakai ya Stack Overflow. Nggak ada yang jawab, nggak ada yang tahu soalnya. Nggak tahu ya. Oke. Tadi jawab tadi nggak ada satupun, nggak ada yang tahu satupun. Bu Bisma tadi jawabannya apa Bu Bisma? Stack Overflow. Tanya jawab berarti apa tuh? Oke. Oke. Biasanya
ada medianya, terus Mm-mm. kita yang dari rumah. Mhm. Nah, komunikasinya ya, tapi Salah. Silakan. Tadi online di jalan. iya. Ini ya, sorry. Oh, salah. Apa ini? Human verification. Ini ya, saya spill Stack Overflow ya. Ini apa ini gitu ya? Ini apa ya? Nah, ini ya kalau Stack Overflow ya. Ini biasanya, ini kemarin ada yang belajar C++ nggak? Nggak ya? Nggak ada yang. Oke. Oke, kita tutup jawaban, kita tutup soal, kita buka jawaban ya. Dadah. Nah, jadi LinkedIn itu termasuk jejaring sosial ya, walaupun di situ ada microbloggingnya, ada bisa berbagi share video ya, tapi utamanya dia adalah membangun relasi gitu ya, membangun jejaring, portofolio, pekerjaan, kemudian lebih ke personal branding dan juga cari lowongan ya, kan cari jejaring ya. Kemudian untuk tweet ya, walaupun dia bisa sharing foto video, tapi dia utamanya adalah untuk membuat teks singkat ya, microblogging gitu. Jadi pengen diskusi singkat, interaksi komentar, walaupun dia bisa foto video, tapi dia utamanya bukan untuk share foto video ya. Berbeda dengan Instagram itu kan murni foto video gitu ya. Kemudian Telegram tadi udah banyak yang benar ya, pesan atau komunitas chat gitu ya. Ada chat, ada grup, ada channel, kemudian share-share file gitu ya. Nah, kalau TikTok ya walaupun dia bisa live streaming, tapi tadi pertanyaannya kan bukan TikTok live ya, tapi TikToknya sendiri ya. Jadi dia adalah berbagi video gitu ya. Kalau itu kan video semua ya. Kalau foto yang bisa di slide-slide itu ya, ada bisa slide-slide ya. Jadi ada konten video pendek vertikal gitu ya, yang memanjang ukuran HP gitu ya. Kemudian kalau live, YouTube live ya jelas ya untuk live streaming, misalkan webinar, event, dan yang lain-lain gitu. Kalau Instagram juga ya berbagi foto video ya, utamanya ini ya, walaupun ada fitur DM itu ya untuk chat, tapi dia utamanya adalah untuk berbagi foto dan video. Kemudian Facebook ya, jejaring sosial ini istilahnya apa istilah nenek moyangnya sosial media. Walaupun sebelumnya ada kayak Friendster ya. Friendster. Ada yang pernah pakai Friendster? Oke. Iya, 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 iya. Oke, oke. Sesepuhnya ya. Berarti udah sepuh dong ya. Sesepuhnya ya, oke. Jadi kalau Facebook ya jejaring ya, jaringan pertemanan, grup gitu. Bisa untuk bisnis juga, bisnis bisa bikin Facebook Pro, salam interaksi Bunda gitu. Kenapa harus Bunda ya? Kemudian X ya atau X-nya Twitter, X-nya Twitter ya itu juga microblogging ya. Jadi Thread itu kan mirip sama X ya modelnya ya, ininya modelnya microblogging kemudian di komentar-komentar gitu ya. Tapi Thread punyanya Meta gitu. Jadi sama dengan Thread. Kalau X itu microblogging ya untuk update-update cepat, walaupun mungkin ada bisa share foto video, tapi dia fokusnya untuk microblogging. Kemudian Twitch ya live streaming ini terutama untuk yang gamer ya. Ya, kemarin kalau nggak salah tuh Twitch sempat mengalami penurunan pengguna atau apa gitu ya, karena datanya bocor gitu, sempat bocor katanya apa tuh saldonya si live streamernya itu bocor atau gimana gitu ya. Nah, kemudian ada Stack Overflow ya, termasuk forum ya Q&A tadi, misalkan ada bisa dipakai oleh programmer ya. Jadi dulu juga pernah saya pakai, misalkan saya bikin suatu program gitu ya, saya mau tanya tentang fungsi untuk rumus apa atau fungsi apa gitu ya. Kita tanyakan ke Stack Overflow, kemudian ada yang beberapa yang jawab, ataupun kita bisa langsung mencari gitu ya, misalkan topiknya tentang function apa gitu. Nanti ada beberapa yang menjawab kayak gitu ya. Nah ini contohnya misalkan 3D modeling ya. Sorry. 3D modeling. Nah, gitu ya. Misalkan 3D model preferred ini ya.
Kemudian biasanya untuk JavaScript ataupun untuk web programmer gitu ya, gitu. Jadi kayak komunitas ya, komunitas atau forum untuk Q&A. Oke, di sini ada yang ditanyakan untuk jenis-jenis sosial media. Udah jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, pentingnya belajar sosial media ya. Kenapa penting belajar gitu ya? Ya, jadi pasar iklan ya, jadi sangat besar sekali potensial untuk tumbuh di media sosial. Tadi ya ada fakta bahwa banyak sekali pendapatan yang bisa didapatkan di media sosial. Kemudian audiens di Indonesia, netizen Indonesia itu sangat masif ya, brutal gitu ya, dan sangat aktif gitu ya. Kalau ada sesuatu nih, wah kekuatan netizen kalau orang bilang gitu ya. Netizen do your magic gitu ya. Jadi audiens atau user Indonesia itu sangat aktif ya. Jadi ada 180 juta pengguna, waktu pakainya kita sangat banyak sekali, 21 jam 50 menit per minggu atau sekitar 3 sampai 4 jam tiap hari gitu ya. Jadi kan kita sangat aktif sekali di sosial media. Kemudian perilaku pengguna multiplatform. Multiplatform itu beberapa platform yang digunakan. Misalkan ada pakai Instagram, pakai TikTok, pakai Facebook gitu ya. Nah, jadi rata-rata itu satu orang itu bisa ada 7,7, anggap aja sekitar 8 platform atau 8 jenis sosial media yang digunakan setiap bulan. Misalkan ada WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, kemudian apa tadi beberapa macam ya. Satu orang itu bisa sekitar ada 8 aplikasi gitu ya. Sorry, 8 media sosial gitu ya. Nah, untuk pemasaran atau untuk UMKM itu harus bisa memilih mana yang jadi prioritas dan harus konsisten gitu ya. Jadi tidak semuanya harus misalkan KA ya, jualan apa resource ya KA ya. Misalkan jualan resource, mau promosi itu semua sosial media dikencengin gitu ya, dipakein kan kita terbatas waktu, tenaga juga ya. Jadi kita harus fokuskan salah satu, misalkan fokus promosi di WhatsApp atau fokus promosi di Instagram gitu ya. Nah, kemudian platform-platform yang lain itu untuk mendukung saja gitu. Nah, jadi nih ya platform utama untuk promosi ini fokuskan yang satu yang paling sering dipakai apa gitu ya. Contohnya misalkan kita pakai WhatsApp itu untuk closingan gitu ya, untuk komunikasi langsung gitu ya. Misalkan Kak open PO dong gitu misalkan. Nah, kemudian untuk Instagram dan TikTok itu untuk lebih reach cepat atau untuk ini ya mancing pembeli gitu untuk melihat dulu kontennya seperti apa, menunya seperti apa gitu ya. Istilahnya untuk katalognya gitu ya. Kemudian Facebook atau YouTube ini edukasinya misalkan tutorialnya, cara pakainya kayak gitu ya. Jadi untuk menjangkau yang lebih luas gitu. Nah, untuk belajar sosial media ini dampak langsungnya ke ekonomi UMKM itu untuk apa gitu ya. Nah, dengan kita mempromosikan di media sosial, pertama kita pasti ingin dikenal dulu ya. Orang kalau kenal itu kan pasti akan lebih percaya ya, katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita kan harus kenal dulu. Kemudian setelah kenal kita baru percaya. Oh, percaya kita tahu dulu produknya ini. Kemudian kita percaya ini kayaknya bisa dipakai nih, bisa dibeli. Nah, akhirnya ada keputusan pembelian gitu ya. Setidaknya kita harus dikenal dulu sebelum orang beli. Orang nggak tahu, nggak kenal tiba-tiba beli kan ya gimana gitu ya gitu belum tentu dia pakai ini beli karena atas dasar apa kalau nggak tahu kok tiba-tiba beli gitu ya. Nah gitu. Nah kemudian tren media sosial. Nah tren media sosial sekarang itu adalah short form video dominan ya, jadi video yang pendek durasinya itu lebih dominan ya, pendek misalkan durasi sekitar 30 detik dibandingkan video yang durasinya bermenit-menit atau berjam-jam gitu ya. Kemudian media sosial menjadi mesin pencari atau menjadi search engine. Kita kan kadang misalkan nyari sewa kostum gitu ya Kak Dian ya. Punya Instagram kan Kak Dian. Sewa kostumnya ada kan ya. Nah orang kan akan lebih sering mencari misalkan sewa kostum samping itu di Instagram atau di sosial media TikTok gitu daripada nyari di browser yang lain gitu ya. Misalkan nyari sorry di search engine yang lain misalkan nyari di Google gitu kan dia nanti eh, dapatnya yang jauh-jauh biasanya ya. Kalau kita di sosial media itu kan oh yang sekitar kita kan gitu. Nah, jadi bisa menjadi mesin pencari gitu.
Kemudian konten berseri makin disukai. Berseri itu misalkan part 1, part 2 gitu ya. Kayak podcast gitu. Podcast kan juga konten yang berseri gitu. Kemudian konten yang otentik atau UGC, user generate content. Jadi kayak orang bilang bikin statusnya POV, POV gitu ya. Kan yang viral itu kan banyak konten POV gitu ya. Nah, kemudian tren kecil yang yang relevan lebih efektif. Ya tadi ada yang bilang akan lebih baik tren konten-konten yang kecil tapi konsisten daripada kontennya bagus sempurna tapi sangat jarang postingan gitu ya. Jadi lebih baik itu konten promosinya tuh posting misalkan seminggu 3 kali atau 4 kali dibandingkan seminggu sekali tapi bagus banget gitu ya. Akan lebih baik adalah konten yang kecil-kecil. Nah, kemudian AI bisa bantu produksi konten ya kan kita pasti udah biasa lah ya pakai pakai Gemini, pakai ChatGPT untuk membantu kita bikin konten. Nah ini ya jadi konten video cepat vertikal itu dibuat untuk stop scroll gitu ya. Jadi ada penelitian ya dari Manik ya. Jadi video pendek itu bisa meningkatkan engagement ya, meningkatkan interaksi di digital landscape gitu. Jadi video pendek itu lebih banyak diminati gitu. Kemudian era social assert. Jadi sosial media itu sebagai media pencari informasi kayak Google ya tadi kayak misalkan sewa baju, sewa kamera atau mungkin eh, tempat bermain anak atau apa gitu ya. Jadi menjadi media pencarian gitu, pakai kata kunci gitu. Nah, ini juga ada penelitiannya juga ya. Jadi eh, the decline ya penolakan dari Facebook dan munculnya TikTok gitu ya. Orang pasti nyari, oh nyari di TikTok lah, cari rekomendasi di TikTok gitu ya. Gitu. Kemudian pertumbuhan konten berseri, berseri tadi audiens tuh ternyata sekarang lebih suka yang bersambung-sambung dibandingkan satu konten tapi full penuh gitu ya. Jadi lebih baik tuh konten 1 menit tapi nanti nyambung lagi part 2 gitu. Biasanya kalau orang yang lagi spill produk apa gitu ya, mau spill lagi kita tunggu part 2-nya kan kayak gitu ya. Nah, kemudian konten yang otentik orang lebih suka gaya UGC gitu. Kemarin saya sempat cerita tentang laundry Majapahit, ingat nggak? Laundry Majapahit itu. Nah, itu kan konten UGC ya, seolah-olah itu kan POV dari orang yang pakai, bukan dari perusahaan atau dari pihak Rinso-nya gitu ya. Misalkan kayak testimoni, kayak gitu tuh bisa menjadi gaya yang otentik gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Emang nggak ada suaranya ya, Bu? Nah, ini ya kemarin yang saya spill-spill laundry Majapahit gitu ya. Jadi Rinso itu membuat konten campaigns ya, kampanye iklan promosi itu dia nggak jualan ini berani kotor itu baik gitu ya. Itu terlalu biasa gitu. Jadi ini dibikin seolah-olah nih ada laundry beneran. Ini sebenarnya semua tuh talent gitu ya. Jadi ini artis-artis semua nggak mungkin lah orang nyuci sendiri, nyuci sendiri sampai di laundryin gitu ya. Jadi ini adalah konten semua ini semua konten orang kan kadang susah ya mempercayai ini konten nggak gitu, ini real nggak sih gitu ya. Nah jadi kalau ini tuh memang konten tanpa hard selling ya. Tadi disebutkan tanpa hard selling. Jadi tidak langsung mengiklankan rinsonya, tapi menjual cerita gitu ya atau user generate konten tadi.
Nah, kemudian micro virality atau social listening. Jadi brand besar itu tidak mengejar yang tren besar gitu ya. Jadi mereka tuh lebih milih tren kecil tadi kayak laundry Majapahit tadi ya, tren kecil. Jadi tidak harus iklan yang besar gitu ya, kayak iklan berani kotor itu baik atau iklan anak-anak yang main kemudian nyuci baju kayak gitu ya. Tapi berdasarkan relevan ya, relevan berdasarkan insight dari audiensnya. Kemudian untuk pemakaian ide. Nah, ini misalkan kalian bikin caption, buatkan caption berdasarkan postingan ini gitu ya. Kan bisa kita bantu dengan AI. Kemudian kalau kalian misalkan buntu ide ya, buntu ini mau bikin konten apa ya, kita bisa minta AI buatkan jadwal postingan untuk tema ini gitu ya. Misalkan untuk posting 2 hari sekali. Nah, nanti AI akan membantu kita membuatkan tema topik gitu ya untuk jadwal-jadwal tertentu. Jadi kita tinggal desainnya aja gitu, tinggal kita nyari kontennya aja, tapi sudah ada konsepnya gitu. Konsepnya sudah dibuatkan oleh AI. Nah, yang karakter dari video pendek. Nah, kita untuk sosial media ini kita fokus tentang konten video pendek gitu ya. Jadi video pendek itu fokus pada satu pesan utama ya, tanpa opening. Jadi nggak perlu kita, Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya ini terlalu panjang gitu ya. Jadi langsung langsung masuk ke poinnya. Tiba-tiba gini, kalian ini gitu ya. Jadi tanpa tanpa perkenalan gitu ya, kelamaan gitu. Kemudian scroll based atau kompetisi perhatian. Jadi 2 detik pertama ya. Kemarin kalau kita tentang iklan kan 8 detik. Ternyata kalau untuk video pendek itu hanya 2 detik ya. Jadi 2 detik pertama menentukan lanjut atau tidak. Nah, kemudian kalau kita sering lihat itu kan text on screen ya. Walaupun itu ada suaranya kan ada tulisan yang berjalan ya. Tapi kita kan tetap baca ya gitu. Jadi ciri karakter konten pendek itu ada text on screen. Jadi memudahkan kita ketika pada suatu kondisi tidak bisa mendengarkan suaranya langsung, misalkan lagi tidur dengan anak atau lagi di tempat rame gitu ya, kita bisa tetap melihat kontennya tanpa mendengar suaranya. Jadi ada text on screen atau subtitle, walaupun itu sebenarnya bahasa Indonesia juga ya, tapi ada tulisan yang lewat gitu. Jadi kita bisa membaca tulisannya tanpa mendengarkan suaranya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini ya contoh dari konten yang text on screen gitu ya. Jadi ada walaupun ada suaranya kita kan tetap baca tulisannya tadi ya. Jadi memudahkan kita misalkan tidak bisa mendengarkan suaranya secara langsung. Nah, kemudian eh formatnya adalah 9:16 ya, atau yang panjang kayak HP gitu ya, 9:16. Kemudian save area diperhatikan. Save area itu kalau kita belajar kembali ya tentang rule of third gitu ya. Jadi kita bikin posisi objeknya itu berdasarkan rule of third. Kemudian dipengaruhi algoritma dan interaksi. Semakin banyak like, comment, share itu akan lebih cepat viral gitu ya videonya ya, cepat ke up. Kemarin kan sempat
ada ini ya video konten 1 detik gitu ya. Nah, kalau nggak gitu biasanya orang pengen misalkan fakta-fakta ini cek lihat di caption ya gitu. Jadi itu tujuannya itu adalah agar videonya dia tuh terputar berkali-kali di saat kita baca captionnya gitu ya. Nah, itu kan viralnya itu dipengaruhi oleh jumlah viewernya. Jadi saat kita membaca caption kan panjang gitu. Kita tuh secara tidak langsung memutar videonya dia itu berkali-kali gitu ya. Jadi algoritmanya adalah semakin banyak ditonton, banyak komen, banyak like, share ataupun disimpan itu ya, itu akan mendorong jangkauan lebih panjang, lebih luas lagi. Nah, untuk jenis dari konten media sosial, itu ya. Yang pertama adalah edukasi cepat. Misalkan, tahukah kamu kayak tadi ya, tadi kan tentang deadline gitu ya. Edukasi tentang deadline itu apa? Kalau kita dikasih waktu pendek itu kita sebenarnya bisa aja ngerjainnya, bisa selesai gitu ya. Tapi dibandingkan saat kita dikasih waktu panjang ya kita ngerjainnya sesuai dengan waktu yang dikasih itu ya. Gitu. Kemudian ada konten tentang demo produk ya, misalkan tutorial pakai apa ini, misalkan tutorial make up gitu. Terus kemudian testimoni itu ya, tadi kayak ada yang UGC gitu. Kemudian ada yang tanya jawab ya, FAQ, mitos atau fakta gitu. Kayak yang kemarin kontennya siapa Nesi Judge gitu ya, Nesi itu. Kemudian ada yang behind the scene, ada yang tahu kontennya siapa? Kak Kev, Lukman Ervi. Ada yang tahu nggak? Dia tahu kan? Lucu kan ya? Yang dulu dia niruin siapa tuh Mayor Teddy ya? Nah, gitu kan dia kan banyak juga tuh kontennya tentang behind the scene ya, BTS-nya. Jadi kayak di balik layarnya itu seperti apa. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu konten ya. Walaupun behind the scene kan tidak dikonsepkan, tapi kan bisa menjadi apa tuh namanya? Selingan gitu ya, selingan di konten-konten utamanya dia gitu. Jadi kan makin banyak jangkauan lagi kan kalau makin banyak konten. Kemudian ada konten promo misalkan ada diskon akhir tahun atau diskon apa gitu ya, ada promo dan penawaran. Untuk formatnya ya, standar teknisnya untuk media sosial itu panjang ya, kayak gini ya. Jadi 9:16, memanjang sesuai dengan. Jadi dikondisikan kita tuh melihat tanpa harus menidurkan HP gitu ya. Jadi melihatnya posisi berdiri biar nggak usah tidur, HP-nya nggak usah tidur kayak orang gaming gitu ya. Kemudian hindari crop berlebihan gitu. Misalkan gambarnya itu tidur, kalau dibikin berdiri kan akan terpotong ya samping kanan kirinya gitu. Kemudian framing ya atau save area. Letakkan subjeknya di tengah, tidak terlalu mepet tepi ya. Sisakan untuk atas dan bawah. Gitu kemarin kita belajar rule of third ya. Jadi agar kontennya itu tidak kosong gitu ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Nah, ini nggak usah saya nyalakan ya. Jadi, rule of third ini dibayangkan ini adalah dibagi menjadi tak garis 3 gini ya. Nah, kemarin kan dikonsepkan kalau rule of third itu di bagian atas itu melewati dahi dari audiensnya. Ya, jadi kan di sini tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah. Jadi dia mengikuti rule of third sesuai dengan ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk tulisannya itu tidak terlalu bawah, agak tengah-tengah. Ini kalau terlalu bawah kan nanti tertutup oleh ininya ya, nama usernya ini ya, usernya, captionnya tertutup. Kadang kan ada konten yang subtitlenya di sini banget gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Jadi dikondisikan di tengah, tidak menutupi objek utamanya, tapi tidak terlalu bawah. Ini kemudian ada yang di atas, ada yang di bawah, seperti itu ya. Nah, di sini ada yang ditanyakan tentang standar teknis video vertikal. Ada ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian eh minim gerakan ya, bergerakan goyang shaky gitu ya. Karena kemarin kita belajar bagaimana mengambil video dengan baik ya, agar tidak gempa gitu ya. Biasanya orang bilangnya, oh videonya gempa semua gitu ya. Nah, kemudian pencahayaannya cukup gitu ya. Audionya juga ya diperhatikan suaranya jelas, volumenya konsisten gitu. Misalkan ada gangguan ya bisa pakai voice over atau kita kan bisa voice over pakai AI kan ya. Oke, kemarin kelas pagi itu ada yang pakai namanya Studio AI gitu ya, generate dari teks ke speech ya, text to speech gitu. Kemudian kalau pakai backsound ya jangan kenceng-kenceng ya, nanti menutupin dari voice overnya. Nah, ini contoh dari pengambilan teknik pengambilan video ya.
Sebentar. Ini apakah yang saya share screen nggak ada suaranya ya? Yang kelas online-nya? Iya Bu, dari tadi nggak ada Oh, suaranya. oh gitu. Oke, sorry ya. Oke, saya ulangi lagi ya videonya ya. Hari gini rekam video masih Sudah masuk suaranya? Udah, Bu. Oke, sorry. goyang kayak gempa. Nih, cara rekam stabil modal badan doang. Nah, kalau lu pengen maju atau mundur kayak gini, kaki lu ngelangkahnya ninja walk kayak mau maling. Lu buat smooth kakinya, tangannya agak nengkuk dan badannya rileks jangan kaku. Hasilnya kayak gini. Kalau pengen orbit atau parallax gini, lu ambil ancang-ancang kaki, terus badan lu muter aja kayak gini. Hasilnya kayak gini. Nggak ribet kan? Nggak usah ngeluh HP lu nggak ada OIS. Pelajarin aja dulu tekniknya. Komen kalau lu bisa. Jadi deh. Nah, gue pribadi tuh sebenarnya kesel banget ya. Ada orang yang komen kalau misalkan gue ngebahas cara rekam video jadi stabil gitu loh, kayak HP-nya Android bang, HP-nya ini. Iya, gue tahu kalau misalkan HP udah nggak ada OIS-nya itu bakal cenderung lebih getar, lebih gempa. Tapi ketika lu ngebelajar ngerekam, misalkan ya, lu rekamnya pakai HP kagak pakai OIS nih, terus lu ngerekam asal-asalan, dibanding lu pakai teknik, pasti bakal bagusan kalau lu pakai teknik lah, bakal lebih kredus gitu loh. Jadi kalau misalkan HP-nya emang terbatas, ya dipelajarin biar lu bisa maksimalin limitnya itu. Jangan malah males harus pakai iPhone. Dan gue banyak punya temen yang pakai iPhone juga, ngerekamnya masih abal-abalan pak, masih goyang, meskipun emang teridus sama OIS tetap sampah. Jadi ya udah. Nah gitu ya. Jadi pengambilan video itu tidak murni dipengaruhi oleh device ya. Tapi saya pun bukan iPhone ya, tapi saya juga Android ya. Tapi kan kita tergantung tekniknya ya. Di pekan ke-4 kan kemarin sempat saya jelaskan kalau kita mengambil video itu siku ditempelkan ke badan ya. Jadi badan sebagai stabilizer. Kemudian tadi dijelaskan juga jalannya tuh kayak ninja gitu ya. Lututnya agak ditekuk dikit gitu ya, agar badan kita lebih stabil ketika mengambil video gitu ya. Emang effortnya kayak gitu videografer ya. Saya juga pernah jadi videografer emang kayak gitu. Nah, effortnya ya. Kalau kita nggak punya stabilizer atau gimbal ya kita ya harus pakai badan kita untuk stabilizernya. Effortnya kayak gitu. Kalau untuk yang lari itu gimana? Gimana? Yang lari-lari itu. Ini, Iya. ini kayaknya pakai gimbal deh kalau ini ya, karena dia posisinya di bawah ya, agak susah kalau kita menyetabilkan ketika di bawah gitu. Kayaknya pakai gimbal dan orangnya ikutan lari sih biasanya. Kalau enggak gitu bisa aja drone sih ngikutin dia. Lari gitu ya, kita ikutan lari pasti geter juga ya, ikutan lari geter ya, tapi kalau stabilizer kayaknya pakai stabilizer. Nah kemudian ada pace ya, pace itu jeda ya, jeda atau pergantian dari adegan satu ke adegan kedua. Kalau B-roll itu adegan pendukung, kalau A-roll itu adegan yang utama gitu ya. Nah jadi jeda atau pacing ya, pacing itu apa tuh namanya? Ya itu di jeda ya, jeda ya. Nah, jadi untuk breaknya atau istirahatnya pergantian konten itu idealnya adalah 3 sampai 5 detik ya. Dari gambar satu ke gambar 2 atau video satu ke video kedua itu adalah berganti setiap 3 detik ya. Jadi tidak perlu terlalu lama ya untuk mengcropnya ini, terutama untuk yang sering bikin konten-konten ya, yang bikin konten sekolah nih banyak kan ya, bikin konten sekolah ya, yang ibu-ibu guru ini ya bikin konten kegiatan anak-anak sekolah gitu ya. Jadi apalagi untuk video yang pendek ya, nggak usah terlalu lama kecuali memang ada bagian khusus yang harus difokuskan gitu ya. Tapi untuk kegiatan itu alangkah baiknya adalah dibuat lebih pendek-pendek agar tidak bosan. Gitu ya. Nah ini contohnya dari konten yang Seneng 3 detik ya. Jadi misalkan dari sebentar. Nah dari adegan satu ke adegan ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nih ada itu ya. Jadi dari adegan satu ke adegan selanjutnya itu sekitar 3 sampai 5 detik gitu ya. Ada yang hanya 1 detik langsung ganti juga bisa. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah gitu ya. Jadi pacing itu adalah pergantian dari adegan satu ke adegan selanjutnya. Nah tadi ya text on screen ya. Fontnya ada muncul di, teksnya muncul di video. Kemudian strukturnya harus jelas ya. Untuk video pendek itu yang pertama adalah hooknya hanya 2 detik ya. Tidak berbeda dengan yang iklan kan 8 detik gitu ya.
kemudian ada poin-poinnya, kemudian ada buktinya, dan juga call to action. Jangan lupa call to action itu harus ada ya. Gitu. Oh, panjang, kita lanjut aja. Nah, semua itu tidak ada yang tidak ada tantangan ya. Semua itu ada tantangannya, walaupun ini adalah pekerjaan yang creative thinking gitu ya. Nah, jadi konsisten itu sulit. Nah, ini ya. Jadi kita kalau mau bikin konten tuh awalnya pasti kita viewernya dikit gitu ya. Yang susah itu adalah konsistennya. Misalkan kita buatnya satu hari khusus untuk 3 atau 5 konten ke depan gitu nggak apa-apa, agar lebih efektif ya. Jadi tidak setiap hari kita bikin konten, tapi sekali sehari kita langsung bikin 3 sampai 5 konten. Nah, kemudian kalau ide kita cepat habis ya kita bisa tanya AI gitu ya. Makanya kemarin tadi bisa kita mintakan jadwal ya atau timeline untuk postingan di AI gitu. Nah, kemudian konten bagus tapi sepi gitu ya. Sebenarnya kontennya bagus ini, potensi viral tapi sepi penonton gitu ya. Jadi mungkin bisa saja menurut kalian bagus, tapi menurut audiens itu kurang gitu ya, karena tidak ada hooknya tadi. Kemudian waktunya terbatas ya, terutama untuk yang UMKM ya. Bisa jadi kan ownernya sendiri yang bikin konten ya, kebanyakan ya, yang punya usaha sendiri gitu. Belum tentu punya tim gitu ya, karena baru UMKM namanya ya. Nah, misalkan kayak Dian ini bisa bikin konten itu 1 atau 2 platform utama aja gitu ya, nggak usah semuanya dimasukin. Gitu. Kemudian video, visual ya, visual atau video dan audionya kurang rapi gitu. Misalkan editingnya kurang rapi, nah ya, suaranya. Kemarin juga ada beberapa yang eh suara voice overnya ketutupan sama background gitu ya. Kemudian ada yang apa tidak pas gitu ya voice overnya gitu. Nah, kemudian pas rekaman juga karena tidak ada mic eksternal ya, jadi pakai micnya HP jauh suaranya kayak gitu ya. Nah, untuk mengukur keberhasilan kontennya itu kalau yang akun bisnis itu kan ada kayak misalkan insight gitu ya. Kalau di Instagram itu namanya insight ya, ada berapa viewernya, ada yang like berapa gitu ya. Nah, itu bisa menjadi metrik ya atau alat ukur apakah kontennya berhasil atau tidak. Nah, etika dari media sosial ya, kita pasti harus izin dulu ya sebelum menampilkan suatu objek wajah manusia gitu ya, ini contohnya ya. Beredar sebuah unggahan yang menceritakan seorang wanita merasa tidak nyaman dari tindakan oknum pria lansia yang diduga memvideokan korban lalu disimpan dalam handphone. Lantas, apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dijerat oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terkait? Menurut advokat Richard Handiwianto, terduga hanya melakukan perbuatan merekam orang tanpa seizin orangnya, sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 2024. Namun, apabila setelah merekam, pelaku juga menyebarluaskan secara umum, maka perbuatan tersebut melanggar kesusilaan dan dapat dijerat pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita merekam orang diam-diam itu bisa kena UU ITE gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu. Kemudian tentang hak cipta ya. Kalau kita ngambil musik, kemudian video kayak kemarin di di YouTube itu waktu saya upload Project UTES itu kan banyak yang terkena hak cipta ya karena pakai background yang lagu-lagu. Kemarin kayak konten saya yang waktu podcast yang kelas pagi itu kan saya pakai lagu Paipun itu. Itu kena di YouTube gitu. Jadi suaranya harus saya hilangkan lagu Paipun itu. Nah, karena apa terkena ini ya hak cipta ya.
bagian kecil dari konten yang berbeda kita gabungin jadi konten baru yang original. Mengambil sedikit atau sebagian dari suatu konten bisa saja tetap tergolong sebagai plagiat. Yuk pahami dulu hukumnya. Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pembatasan hak cipta yang mana penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya dicantumkan secara lengkap untuk penggunaan sebagai berikut dengan tidak Tuh kan, ya jadi khusus untuk penggunaan sebagai pendidikan, kemudian penelitian, karya ilmiah, penyusunan laporan gitu ya, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta ya, asalkan tidak untuk tujuan komersial atau untuk tujuan mencari keuntungan pribadi gitu ya. Misalkan untuk tugas kuliah itu diperbolehkan gitu ya. Nah, namun kenapa di YouTube nggak boleh kan ya? Karena ini akun pribadi ya, jadi ada kemungkinan untuk monetisasi gitu ya. Makanya kenapa kalau kita upload ke YouTube kena ini hak cipta gitu. Tapi secara undang-undang hak cipta kalau misalkan digunakan untuk pendidikan dan penelitian itu diperbolehkan gitu ya, asalkan kita mencantumkan sumbernya dari mana gitu. Makanya kemarin saya selalu menekankan kalau ngambil dari kontennya orang harus disebutkan dari mana gitu ya, di namanya tuh Common Creative gitu ya, ini bersumbernya dari mana ambilnya gitu ya. demikian kepentingan yang wajar dari pencipta. Apa itu kepentingan yang wajar? Pada dasarnya pelanggaran Nah gitu ya, jadi hati-hati kalau kita mencomot punya orang gitu ya. Kemudian hindari SARA gitu ya. Kemarin ada yang tahu beritanya Resbob itu enggak? Resbob, enggak tahu ya, kita coba lihat. Yang WP kan? Ya, betul. Itu kampusnya Budian. Hah? Oh, kampusnya dianya Budian kuliah di UWK, Wijaya Kusuma. Kusuma bukan Kesuma ya, Wijaya Kusuma Surabaya. Ya, ya. Ya tahu ya, Resbob ya yang menghina apa tuh? Sunda sama Persib ya. Nah, ini ya contoh beritanya ya. Konten live streaming sang YouTuber Resbob alias Adimas Firdaus itu langsung meledak jadi skandal SARA nasional setelah aksinya menghina suku Sunda dan supporter Viking. Nah, gitu. Jadi ini YouTuber ya, mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya gitu ya. Jadi akibat dari perilaku dia itu mengatai suku Sunda dan juga Persib itu sebuah hewan gitu ya. Iya, sebuah hewan. Kemudian dia dipidana ya, dipidana nggak tahu pidananya berapa tahun gitu, dan juga di DO ya, di DO ya kemarin ya kemudian ya. Jadi dari kampusnya memberikan sanksi tegas ya, langsung di DO gitu. Nah, jadi hati-hati untuk ujaran kebencian, bullying gitu ya. Kemudian transparansi promo ya, promosi ya. Jadi kalau kontennya tuh untuk promosi ya kita harus jelas misalkan kerjasama dengan siapa gitu ya. Jangan membuat testimoni atau ulasan yang palsu gitu ya contohnya. Niatnya bikin video lucu-lucuan kelebihan bayar di warteg. Kreator konten ini justru diancam akan disomasi. Waduh, ada apa tuh? Baru-baru ini konten TikTok milik akun @abdullahkamali mendapat sorotan nih guys. Pasalnya konten lucu-lucuan miliknya berujung menegangkan karena merugikan salah satu pemilik warteg. Kejadian ini bermula saat pemilik akun tersebut mengunjungi warteg Bahari Raya Pagedangan, Tangerang. Di video itu diperlihatkan pelaku membayar sebesar 3,5 juta rupiah yang seharusnya 35.000 rupiah dengan alasan ia sedang terburu-buru. Kemudian temannya menyuruh dia untuk meminta kembali dana yang sudah ditransfer ke warteg tersebut. Tetapi di dalam video, ia menarasikan bahwa dana tersebut baru bisa dikembalikan 7 hari lagi. Lalu akun Instagram Surakarta Kita mengunggah ulang konten tersebut. Akibatnya, warteg milik Susilo Dwi Hanmanto tersebut dirundung masyarakat. Susilo mengaku tidak masalah atas konten tersebut karena di dalam videonya, logo dan nama warteg miliknya tidak terlalu terekspos. Hingga akhirnya salah satu warganet membeberkan nama warteg miliknya. Susilo sudah mengklarifikasi kejadian sebenarnya di kolom komentar. Bahkan meminta akun Surakarta Kita untuk menyematkan komentarnya. Namun sayangnya hal tersebut tidak meredakan komentar buruk dari netizen. Alhasil Susilo meminta pihak akun tersebut untuk menghapus konten yang mencemarkan nama baik wartegnya. Untungnya Nah gitu ya, jadi kita jangan nyari konten tuh yang aman-aman aja ya, jangan ngeprank-ngeprank orang kayak gini ya, karena ini bisa mematikan usaha orang gitu ya. Tadi pura-pura bayar kelebihan gitu, akhirnya kan membuat nama baik warungnya tadi ya,
mencemarkan nama baik gitu. Kemudian utamakan kejujuran informasi ya, hindari false information, jangan bikin berita palsu gitu ya. Misalkan bikin ini loh fakta loh gitu, padahal itu sebenarnya bukan fakta dan tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Sebentar. Sebentar belum. Gak bisa diklik. Gue rugi sebesar 2M, gue nggak bisa bayar cicilan KP rumah gue. Udah nggak usah banyak basa-basi, langsung to the point aja. Si abangnya ini lagi bikin campaign cekat AI, terbukti dari postingan berikutnya yang ada nyebutin kata cekat AI. Ngetren gitu sih ya, gitu. Ini ChatGPT cekat AI. Dan ada salah satu repostannya juga yang nge-repost postingan cekat AI. Sejujurnya ini bukan black campaign, tapi lebih ke false information dan bisa masuk ke ranah undang-undang ITE karena sudah menipu publik. Gue tahu ya sekarang ini lagi marak-maraknya campaign-campaign yang menggunakan metode-metode UGC katanya gitu kan. Tapi sekali lagi gue jelasin ya, UGC itu bisa jadi konten promosi kalau kejadiannya benar terjadi dan produk atau jasa yang muncul pada konten itu secara organik berkaitan dengan kejadian itu. Contoh kalau kalian pernah lihat konten Bu Yati Laundry Majapahit, tahu ya itu ya Bu Yati itu. Nah itu baru yang namanya UGC yang dikomersialisasi. Itu scripted tapi tidak ada pembohongan publik dan tidak ada permainan gejolak emosi yang diciptakan dari konten itu. Ya meskipun kontennya scripted tapi aktivitas laundrynya itu kan beneran nyata kejadian gitu kan. Ada memang aktivitas laundrynya gitu loh. Bukan asal ngomong rugi bisnis 2M tapi tidak dijelaskan bisnisnya apa, kronologinya apa, tiba-tiba langsung masuk dah itu cekat AI itu, langsung masuk tuh barang. Nah gimana? Gampang kan? Gue rugi sebesar 2M. Nah itu ya, jadi jangan bikin kegaduhan. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan untuk materi kita sosial media, karena materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang di kelas? Oke, silakan Bu Wisma. Facebook gitu ya. Hmm. Terus di Facebook itu profil itu pemberian profil itu berdasarkan apa? Profil ya saya kan di FB gitu ya. Terus diberi kreator digital. Nah itu dari FB sendiri yang awalnya nggak ada seperti itu. Terus kok tahu-tahu saya diberi predikat di profil saya kreator digital. Kreator digital. Ada yang tahu nggak ibu-ibu mungkin yang pernah Facebook Pro? Kenapa itu? Atau teman-teman yang online ada yang tahu nggak Bu Wisma di sini? Jadi di profilnya Bu Wisma gitu ya. Jadi kreator digital. Oh dulu nggak ada. Nah, oh gitu ya. Oh gitu. Oh oke. Itu tuh berarti kayak mau jadi Facebook Pro gitu kan? Oh tuh Bu Wisma. Sertifikat Facebook Pro. Oh dapat uang. Oke. KAI juga gitu kah? Enggak. Oh dapat undangan. Untuk pendapatan di budget harus sekian, harus ada aturan mainnya. Iya ada. Biasanya ada KAI ya harus minimal berapa konten per hari gitu ya. Bisa muncul seperti itu. Jadi dialokasikan. Bu Wisma menyetujui jadi konten kreator Facebook? Belum. Itu awalnya. Nah itu awalnya aja sih. Jadi bisa diberi predikat. Nggak kelihatan. Nah, tapi kita cek, jadi ada grafiknya. Misalnya ini sekian persen harus meningkatkan ini, nanti dapat fee sekian. Tapi pernah cair belum fee-nya itu? Belum pernah. Seminggu sekali berapa? Tergantung jumlah penontonnya. Tapi tiap minggu bisa dicairkan.
oke. Yang kelas online ada yang punya pengalaman nggak Facebooknya Pro atau mungkin ada pengalaman lagi di Facebook? Nggak ada ya? Nggak ada. Facebook Ulun Pro, Bu. Oh Pro Kak Ria, oke. Gimana tuh Facebook Pro Kak Ria? Sebentar, ini Kalau Kak Ria Facebook- mau sharing nih. Gimana Kak Ria? Kalau di Facebook Ulun tuh ada misinya, Bu, yang harus diselesaikan. Jadi kan kalau Oke. misinya selesai, nanti tuh dapat bintang. Nah, bintang itu yang dicairkan jadi dolar. Oh gitu. Targetnya gimana tuh Kak Ria? Ini Bu Wismanisi Target kan kayaknya harian. Bu Wismanisi ini kayaknya baru awal ditawarkan lebih konten digital ya, kreator digital ya, gitu. Nah, gimana tuh Kak Ria awalnya tuh gimana postingnya targetnya seperti apa tuh Kak Ria? Itu targetnya bulanan, ada mingguan. Jadi kayak Oke. dalam 1 bulan tuh harus mendapat berapa ratus pengikut gitu, Bu. Nanti Wus. GNV-nya bakal naik. Tapi kalau nggak Hmm. mencapai, nanti GNV-nya bakal turun kayak gitu. Oh gitu lah. Terus cara mempromosikannya Kak Ria gimana biar banyak followernya itu? Di repost di mana? Kalau buat promosi itu lebih real aja sih, Bu. Kan nanti realnya kayak kita berinteraksi sama yang lain. Jadi kayak mampir dari akun satu ke akun yang lain kayak gitu. Oh gitu. Bikin reel di Facebook buat nyangkutin ke reel Instagram. Real di Facebook, Bu. Jadi kayak disebar aja ke kita konten kreator di TikTok kan bisa FYP ke siapa aja kan kalau Facebooknya itu gitu. pro Iya, gitu. iya. Berapa Postingan itu? foto-foto juga gitu. Terus itu pencairan dananya mingguan atau bulanan tuh? Itu bulanan dan harus mencapai berapa dolar dulu baru bisa dicairin gitu. Oh gitu. Paling banyak dapat berapa Karya? Belum pernah dapat bintang, Bu. Makanya stop. Capek ngejar FYP-nya. Oke. Berarti ini belum dilanjutin lagi ya Facebook Pro-nya? Iya, belum, Bu. Baru dapat Oh. 0,14 dolar aja. Oh, 0,4. 0,14. Oke. Ya. Oke. Jadi ini ya bisa menjadi sambilan ya, terutama untuk yang sering memposting kegiatannya gitu ya. Jadi biar nggak cuma sharing doang, biar ada pemasukan kayak gitu ya. Oke, keren ya. Saya juga ini sih belum begitu sama Facebook ya. Oke, ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi mengenai materi hari ini? Oke. Jika tidak ada, saya absen dulu ya. Kita absen. Salah, sorry. Oke, Agus Kurniawan. Hadir, Bu. Mas Agus jangan menghilang ya habis ini ya. Mas Agus banyak tidak mengikuti kuis lah ya. Kemudian siapa tadi yang raise hand? Anggi Nurulita. Hadir, Bu. Ria Ayu Pinatasari. Hadir, Bu. Hadir ya. Christian Aito. Dingin ya. Christian Aito nggak ada ya. Rizka Ramayanti. Hadir, Bu. Baik, kecil sekali Rizka ya. Irfan Ramadhani. Hadir, Bu. Risa Ramadhani. Hadir, Bu. Kenceng banget semangat nih kali saya. Rahul Pangestu tadi kayaknya izin ya, sebentar saya cek dulu ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Oh iya. Dani Arianto. Dani oke. Selvia Simanjuntak. Selvia.
Oke. Selvi Natasha, Hadir, Bu. Yesi Ranasari, Hadir, Ibu. oke. Eka Ramawati, Hadir, Bu. Yulia, Hadir, Bu. hadir ya. Kalian ada Singhaton, Hadir, Bu Bu. Singhaton, oke. Bu Nani ada, Bu Ai ada, Nia Maulida, Nia Maulida, hadir. Salsabila, Nur Syifa, Hadir, Bu. oke. Muhammad Iksan, Hadir, Bu. oke. Salsa Julia Iriani. Oh iya, tadi Natalina ada ya. Dewangga, Hadir, Bu. oke. Karda ada ya. Bu Ismanisa ada. Nur Adila, Hadir, Bu. Suatun Hasanah, Hadir, Bu. Tarbiatunisa, Hadir, Bu. Novita Arianti, oke. Yang tidak masuk Christian Aito dan Rahul ya. Oke. Oke. Baik, ada sebelum kita seperti biasa ya, kuis Weiground, saya akan mengumumkan beberapa informasi ya. Jadi yang pertama adalah nanti untuk minggu ke-15 itu kemarin sudah ini ya, sudah saya sebutkan nama-nama ya untuk presentasi proyeknya. Jadi segera selesaikan ya. Anda punya waktu waktu 1 minggu ya. Jadi yang presentasi untuk minggu ke-15 ada Agus Kurniawan, kemudian Anggi Nurulita, Dewangga, Eka Ramawati, Muhammad Iksan, Nia Maulida, Selvi Simanjuntak, Sringatun, dan juga Yulia ya. Untuk nama-nama yang saya sebutkan itu presentasi di minggu ke-15 atau minggu depan, pekan depannya dipersiapkan, segera dipersiapkan untuk presentasi UAS-nya atau final project-nya. Kemudian untuk format presentasi ya, sudah saya sematkan di minggu ke-16 ya, PPT-nya isinya apa saja. Jadi nanti format presentasinya yang halaman pertama adalah buat cover ya. Untuk template-nya bebas ya, gunakan Canva sekreatif mungkin ya, semenarik mungkin. Jadi covernya misalkan judul video promosinya apa, kemudian nama NIM kelas, nama produk UMKM-nya, dan saya minta untuk patuh terhadap format ya. Videonya durasinya 2 atau 3 menit, kemudian ada beberapa unsur yang harus dipenuhi ya. Silakan dicek kembali di minggu ke-1 untuk ketentuan proyek UAS-nya ya. Silakan nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan saya kembali. Kemudian di halaman kedua langsung ditampilkan videonya ya. Boleh model yang 9:16 atau 16:9 bebas, mau yang tidur atau yang berdiri, tapi saya minta untuk konsistensi ya. Jadi kalau videonya jangan tiba-tiba tidur kemudian berdiri, tidur berdiri, kan jadi formatnya tidak konsisten gitu ya. Mau dilihat posisi tidur tapi kok formatnya berdiri jadi kecil gitu ya. Misalkan formatnya berdiri tapi tiba-tiba ada video yang tidur. Jadi harus sama ya. Jadi ketika kita kalau ngambil videonya posisi berdiri ya kita harus konsisten berdiri terus. Kalau seperti ini ya harus seperti ini terus aja, jangan tiba-tiba ada yang potongan adegan yang begini, ada yang begini gitu ya. Nanti ukurannya akan tidak sama ya. Gitu. Kemudian editingnya boleh seperti yang kemarin ya, bebas gunakan voice over atau teks berjalan atau sekreatif kalian gitu ya. Tapi ketentuannya adalah durasinya ya, mohon dipatuhi durasinya. Kemarin karena ada beberapa juga yang durasinya kurang ya. Kemudian saya kasih kesempatan perbaikan tapi tidak melakukan perbaikan, jadi akan sangat mengurangi nilai kalian gitu ya. Kemudian di halaman ketiga dijelaskan alat produksi yang digunakan, misalkan pakai HP atau pakai kamera profesional
Ditulis aja poin-poinnya ya, jangan terlalu deskriptif gitu ya, jangan panjang-panjang. Ini bisa di-download ya di minggu ke-16 ya, sudah saya upload. Sudah ada di Adlink, silakan dicek di minggu ke-16. Sudah ada, ini saya buka di Adlink ya. Kemudian perangkat pendukung audionya, misalkan kalau nggak punya clip on ya berarti pakai mic internal ya, mic yang ada di HP ya. Tuh, jadi namanya mic internal atau pakai headset gitu. Kalau memang tidak ada untuk merekam suara atau misalkan hanya tulisan berjalan ya berarti nggak usah dijelaskan gitu ya. Jadi poin-poin dari setiap slide ini tidak harus semuanya dijelaskan ya, ini opsional ya. Apa yang sesuai dengan kebutuhannya mahasiswa. Kemudian perangkat pendukung misalkan pakai tripod atau pakai lampu flash HP atau pakai ring light, backgroundnya apa gitu ya, dijelaskan juga. Kemudian jelaskan alasan singkatnya, misalkan kalau pakai smartphone ya, karena apa tuh namanya, alat yang mudah digunakan gitu. Kemudian tidak menggunakan perangkat audio karena editingnya hanya menggunakan teks berjalan, misalkan gitu. Kemudian di slide keempat, itu setting produksinya ya, dijelaskan teknisnya gitu. Misalkan editing video digunakan orientasi video vertikal, misalkan video berdiri atau video yang horizontal tidur gitu. Kemudian cahayanya kalau misalkan di dalam ruangan gitu ya Bu Wisma, misalkan di ruangan tertutup di pabrik itu kan ada lampu ruangan, berarti kan menggunakan pencahayaan lampu ruangan gitu. Kalau misalkan di outdoor di luar ruangan kan berarti pakai cahaya alami, cahaya matahari gitu kayak punyanya Bu Nani kan di luar sore-sore gitu ya. Berarti cahaya natural light gitu. Jelas ditulis poinnya kemudian dijelaskan secara lisan gitu ya. Kemudian lokasinya, misalkan lokasinya tadi di dalam pabrik atau di dalam rumah, di dalam studio gitu ya. Dijelaskan konsepnya secara lisan saja ya. Ditulis saja poinnya, poinnya ringkas ya. Kemudian alur visual ini opsional ya, boleh dijelaskan atau tidak gitu. Kemudian urutan scene utama ini tidak perlu ya, tidak ini terlalu panjang nanti ya. Kemudian nah teknik pengambilan video dan proses editingnya. Misalkan ada pengambilan teknik yang close up atau mungkin teknik yang lebar gitu ya. Ini opsional juga, tidak perlu dijelaskan semuanya satu persatu. Buat dalam poin yang ringkas gitu ya. Nanti dijelaskan secara lisan gitu. Dijelaskan misalkan kemarin cara pengambilan videonya seperti ini. Kemudian sudutnya misalkan dari bawah atau dari ini ya frog eye, low angle atau misalkan eye level kayak gitu. Kemudian editingnya pakai apa? Pakai CapCut atau pakai TikTok gitu ya, atau pakai Premiere Pro gitu. Kemudian alur editingnya ya dijelaskan ini cut to cut gitu ya. Transisinya pakai apa gitu. Misalkan ada yang kertas sobek seret gitu dijelaskan aja transisinya pakai misalkan cut to cut ya dipotong-potong, ada yang transisinya ada kayak ada suara apa itu kayak kilatan cahaya kayak gitu ya. Disebutkan saja. Kemudian keenam tentang audio yang digunakan ya, musiknya atau voice over yang digunakan gitu ya. Jadi narasinya itu direkam atau pakai AI generate ya, dijelaskan misalkan ada voice over dijelaskan direkam menggunakan rekaman HP gitu misalkan. Disebut saja direkam secara menggunakan mic internal gitu. Kalau misalkan generate AI berarti text to speech dengan Gemini misalkan. Kemudian musik latarnya pakai apa gitu ya. Untuk musik latar agar terhindar dari hak cipta kemarin sudah saya jelaskan kalau pakai free sound gitu ya. Misalkan pakai free sound dijelaskan musik latar diambil dari website ini gitu, jangan judul ini kayak gitu. Misalkan judulnya kan ada yang banyak lah ya, bisa kalian cek sendiri. Kemudian mana tadi? Mixing. Mixing ini opsional ya, tidak perlu dijelaskan secara rinci, hanya beberapa poin aja. Kemudian misalkan ada efek suara, misalkan ada efek suara gelas pecah atau apa gitu ya, dijelaskan fungsinya untuk apa juga gitu. Nah kemudian untuk teknisnya beberapa poin aja ya, jelaskan misalkan kendalanya apa gitu ya. Selama proses pembuatan kendalanya adalah karena outdoor banyak motor lewat, suaranya tidak apa itu
pengambilan suaranya kesulitan gitu ya, karena lingkungannya tidak mendukung, misalkan kayak gitu, atau mungkin pencahayaannya yang kurang gitu ya. Kemudian solusi yang dilakukan apa gitu, misalkan ada suara yang mengganggu, berarti solusinya adalah ditutup dengan voice over atau ditutup dengan musik latar, misalkan seperti itu. Kemudian rencana peningkatan kualitas gitu ya. Jadi dari kekurangan-kekurangan ini yang kira-kira apa yang akan dilakukan untuk perbaikannya gitu ya. Nah, yang ini tidak kalah penting, ini kelihatan nggak nih? Nah, gitu ya, yang ini tidak kalah penting juga ya. Jadi PPT itu bukan narasi ya, bukan deskripsi ya. Jadi presentasi tidak dianjurkan berisi paragraf panjang. Jadi jangan dibuat teknik white angel adalah apa-apa gitu, jangan ya. Jadi dibuat poin aja. Nah, gunakan poin-poin singkat dan jelas 3-5 poin per halaman, per slide. Nah, misalkan di halaman ketiga gini ya, buat poin 1, perekaman menggunakan smartphone, gitu aja. Nanti dijelaskan secara lisan. Kemudian yang kedua, perekaman suara menggunakan mic eksternal gitu. Perlengkapan suara ×2 mic gitu. Boleh gitu ya. Jadi tidak boleh pakai deskripsi panjang gitu ya. Memang PPT itu kan visualisasi ya, penunjang materi ya, bukan naskah gitu. Jadi jangan dibaca PPT-nya gitu. Kalau baca kan berarti laporan gitu, ya kan. Ngapain dibikin PPT ya? PPT itu kan untuk meringkas dari hasil suatu kerja ya. Jadi PPT itu visualisasi ya. Jadi banyak-banyak gunakan, alangkah lebih baik tuh pakai icon ya. Kalau di Canva kan banyak icon-icon ya di sini, misalkan perekaman tadi ya, perekaman ya ini aja pakai logo handphone gitu misalkan. Nah, gini ya. Nah, ini kan ada logo handphone gitu ya. Kasih foto gini misalkan. Saya tutup ya. Ini terus tadi kan teknis ya. Di sini terus kalian tulis tambahkan gini, media perekaman gitu. Perekaman. Fontnya gede sekali. Nah, gitu ya. Misalkan media perekaman. Oh, berarti ini kan handphone. Kemudian ini, sorry. Ini ya, perangkat audio. Nah, ini gunakan ini aja, gunakan logo-logo saja ya. Misalkan ini audio. Nah, ini kan ada logo audio. Nah, ini kan berarti logo audio ini adalah misalkan. Nah, gitu ya. Jadi jangan dijelaskan panjang lebar, jangan narasi ya. Berarti mic internal. Gitu. Misalkan mic internal itu kan berarti mic dari HP gitu ya, atau dari kamera. Nah, gitu ya. Jadi pakai logo-logo, jangan pakai deskripsi panjang. Gunakan gambar atau icon gitu ya, atau cuplikan visual untuk menjelaskan, memperjelas ya. Kemudian pastikan fontnya mudah dibaca gitu ya, jangan terlalu kecil ya. Kalau yang online sih mungkin terlihat ya, karena kita lihat di layar ya. Kalau di kelas langsung kan pakai slide ini yang belakang kan nggak kelihatan ya. Biasanya kalau saya bikin PPT itu font yang paling kecil itu ukurannya 27. Jadi yang ini, nah ini ya sekitar, jadi untuk judul itu sekitar 50-60 judul per slide ya. Ukuran judul per slide-nya bebas tergantung dari tab itu namanya, dari template-nya. Kemudian untuk poin-poinnya tadi, poin-poin yang subpoin utamanya, untuk poin utamanya itu sekitar 30 fontnya. Kemudian untuk penjelasan ringkasnya, nah ini penjelasannya kan boleh ya, misalkan ada poin tadi kan poin, sorry mana tadi? Misalkan poin, ini ya media perekaman, terus Bu saya boleh nggak bikin kayak apa itu namanya, contekan. Nah, contekannya itu kan berupa subpoin. Subpoinnya tuh seperti, sorry mana tadi? Subpoinnya kan ini. Nah, ini boleh gitu ya. Jadi poinnya tuh ukurannya sekitar 30, untuk subpoinnya itu sekitar 27 gitu. Jadi terlihat jelas font-fontnya. Jadi tidak terlalu banyak teks panjang kayak gitu ya. Jadi dijelaskan secara lisan. Fokus isi slide. Nah, jadi fokusnya ke alur logisnya tadi ya, secara teknis per slide-slide-nya apa. Kemudian satu slide sekitar 3 atau 5 poin gitu ya. Jadi ini semua poin ini opsional, tergantung dari kebutuhan teman-teman selama produksi apa.
Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai format presentasi proyek UAS-nya? Ada ya. Kelas yang online ada yang ditanyakan? Untuk ini sudah ada di minggu ke-1 ya. Kalian bisa cek minggu ke-1 untuk UAS-nya itu ngapain sih ya. Jadi untuk UAS ini tidak ada pengumpulan project foto ya. Kemarin kalau untuk UTS kan ada foto dan juga bikin company profile. Kalau untuk UAS kalian hanya bikin video, mana tadi? Nah ini, hanya bikin video promosi ya. Video promosi dengan durasi 2-3 menit. Bentar saya besarkan ya. Nah, 2-3 menit untuk rasionya bebas, boleh vertikal atau horizontal, tapi saya minta untuk konsisten ya, jangan dibolak-balik. Kemudian wajib kontennya adalah promosi produk ya, harus ada promosinya. Misalkan karena durasinya cukup panjang ya, misalkan memasukkan unsur profilnya juga boleh gitu ya. Jadi di awal di-spill-kan, misalkan di-spill-kan profil ini adalah jualan apa gini nih gitu ya. Kemudian ada promosinya. Kalau kemarin kan kita lebih ke mengenalkan jualannya apa kayak gitu ya. Tapi kita lebih langsung ke hard selling. Kita ke hard selling langsung. Bisa jadi kontennya misalkan testimoni atau kalian unboxing atau misalkan kalian wawancara, itu boleh gitu ya, bebas, tergantung sesuai dengan kreativitas kalian. Untuk memperpanjang durasi kalian bisa memanfaatkan teknik yang sudah kita pelajari ya, misalkan intro outro itu kan bisa menambah durasi ya, misalkan 3 detik di awal atau 5 detik di akhir gitu ya, untuk menambah durasi gitu. Kemudian ada elemen brandingnya ya, karena kita hard selling, jadi ada narasinya seperti apa, visual, musiknya. Dan ini untuk yang poin ketiga ini logo Unda ya, misalkan ini teman-teman tidak nampil di videonya, jadi harus ada logo Unda yang kemarin saya kasih print-printan itu ya, atau kalian bisa ngeprint sendiri logo Unda. Jadi ketika mengambil gambar atau shoot di produknya itu ada logo Undanya gitu ya. Atau kalau kalian nampil ya nggak apa-apa, pakai alma mater aja sudah cukup gitu. Oke, ada yang ditanyakan mengenai proyek UAS-nya? Oke, siapa tadi? Nanti akan kita bahas kembali. Yang penting kita selesaikan dulu proyek videonya ya, dan juga presentasinya. Nanti akan kita infokan kembali ya untuk postingannya. Postingan di LinkedIn juga sangat mudah kan, nggak perlu effort banyak gitu ya. Hanya butuh bikin caption aja. Oke, ada yang ditanyakan Kak Yesi, silakan Kak Yesi. Bu mau tanya, kan untuk yang video promosi UMKM itu kan relate sama yang tugas kemarin tuh ya. Saya kan bikin jasa tuh Bu. Berarti kalau untuk masukin logo Undanya ke video itu kayak saya pakai alma mater gitu aja kah? Iya, boleh pakai alma mater gitu boleh. Ya, jadi harus Oh, iya. ada identitas Undanya. Jadi tidak hanya logo Unda yang ditempel di video ya, tapi memang masuk ke dalam videonya. Jadi ikut direkam gitu. Bukan watermark yang kalau kita ngedit logo Unda di pojok, nggak kayak gitu ya. Jadi memang logonya itu lewat di videonya. Tidak harus dari video awal sampai akhir nampak terus, nggak ya. Kayak kemarin kan videonya Kak Dian kan hanya pakai alma mater di awal. Videonya Kak Tarbiatun, Kak Tarbiatun Nisa ya kemarin ya, waktu kerja malah hanya kerja pakai alma mater, nah kayak gitu ya. Jadi tidak logo yang ditempelkan, tapi logonya itu terlibat di dalam pengambilan videonya. Tapi nggak, sebenarnya Kak Tarbiatun Nisa tuh nggak harus kerja pakai alma mater terus sih sebenarnya. Padahal di awal, waktu di awal opening itu pakai alma mater sebenarnya sudah cukup. Tapi ya nggak apa-apa kalau di awal sampai akhir pakai juga oke. Oke Kak Yesi, cukup. Nggih Bu, cukup Bu. Oke, Makasih Bu. silakan. Iya, silakan Bu Sringatun, ada yang tanyakan? Permisi Bu, maaf izin bertanya. Ini di Adlink saya kok tidak muncul kelas-kelasnya nggih Bu? Tidak muncul kelasnya, bagaimana itu? Biasanya ada kelas multimedia, kelas pasar modal, ini kosong Bu. Di beranda saya di Adlink. Ini Ibu Sringatun joinnya pakai link di mana? Di Adlink Bu. Kenapa bisa hilang kelasnya? Gak tahu Bu, ini saya mau ngecek yang tugas dari Ibu kok nggak ada semua Bu. Oke, coba bisa di share screen linknya Bu Sringatun. Oh nggih Bu.
Oke, sembari Bu Sri Ngatun mempersiapkan share screen-nya, untuk informasi yang kedua ya, jadi yang pertama tadi untuk dipersiapkan presentasi di minggu ke-15 ya, untuk nama-nama yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk informasi kedua nanti akan ada kuis akhir gitu ya, ujian akhir di mana nanti kita materi dari minggu ke-1 ya, materi dari minggu ke-1 sampai materi hari ini yang akan diujikan gitu ya. Ada istilahnya soal ya, soal secara materi, tapi untuk proyek akhirnya adalah tetap membuat video tadi ya. Oke, Bu Sri Ngatun gimana? Oh, dari HP. Sebentar, saya buka ya. Oke, itu ada notifikasi bisa diklik nggak, Bu Sri Ngatun? Oh, ininya periodenya diganti Bu Sri Ngatun 2025 ganjil ya, bukan 2026 ganjil ya. Oke, Bu. Oke. Oke. Kemudian, nah oke. Nanti di minggu ke-15 nama-nama yang saya sebutkan nanti langsung presentasi ya di awal pertemuan ya. Jadi minggu ke-15 nanti hanya ada materi tambahan gitu ya, materi tambahan untuk utamanya adalah presentasi dan juga nanti ada kuis akhir gitu ya. Dan nanti kalau ada waktu panjang nanti teman-teman akan ikut tes Digitalent ya. Ada yang sudah pernah ikut Digitalent? Sudah Digitalent? Kursus Ada, Bu. Oh, sudah ya. Oke, siapa yang pernah ikut Digitalent? Siapa tadi? Tapi online, Bu, Oh. saya, Bu. Iya, emang Digitalent online kok. Ya, Digitalent. Iya. Ya, nanti jika Cuma ada yang halten ya, Bu. iya, nanti jika ada waktu ya, kalau memang waktunya cukup ya, karena kelas pagi kemarin sudah ikut Digitalan. Jadi Digitalan ini adalah sebuah sertifikasi online gitu ya. Udah pernah ikut, Kak Dian? Udah. Oke, jadi nanti ada pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, nanti jika ada waktu ya, kalau kelas pagi kemarin sudah. Jadi kelas pagi itu iya, jadi ikut yang ngerjain soal kayak pretest posttest gitu. Jadi ada materinya ya, materi PDF, ada yang website base gitu, kemudian nanti ada tes soalnya gitu. Sebentar yang kelas. Nah ini ya Bu Sri Ngatun tadi ya, jadi ini 2026 ganjil ya, diganti ya. Yang kelas, sebentar ya, digitalnya ini. Nah gitu ya, nanti kayak ikut ada sertifikatnya gitu. Oh ini belum dapat mereka. Modelnya kayak gini. Contohnya adalah misalkan prinsip-prinsip konten kreator. Jadi ini nanti belajar mandiri ya, micro skill yang sesuai dengan topiknya perkuliahan kita ya. Contohnya adalah prinsip-prinsip konten kreator. Nah jadi dapat sertifikat yang kayak gini nanti. Gitu ya. Nanti bisa dicantumkan di LinkedIn gitu. Di LinkedIn. Gimana? Enggak, semua orang bisa ikut kok. Semua orang bisa ikut. Jadi saya sesuaikan temanya dengan apa yang kita pelajari di mata kuliah multimedia aja. Banyak ini kalau mau belajar, coba nanti banyak di Digitalent. Aduh, saya close lagi. Gimana? Oh gitu ya, bisa sih untuk ya ini kan sebagai CV ya. Ada yang kalau micro skill ini bisa diikuti sewaktu-waktu. Kalau yang berjadwal ini ada yang jadwal khusus gitu. Kemarin saya juga sempat ikut yang project manager, itu banyak sekali jadwalnya. Jadi ngejar, oke, seperti ini masih loadingnya. Nah kayak gitu ya. Untuk minggu ke, nah gitu. Nah kenapa kemarin itu kan saya sempat ini ya, yang kemarin sempat lihat tugas di minggu
14 gitu ya. Ini saya kemarin salah, harusnya saya masukin ke kelas pagi gitu ya. Nah, tugasnya kayak apa sih gitu. Iya, makanya kaget ya. Iya. Nah, jadi ini kalau untuk yang kelas pagi ini mereka diberikan praktikum adalah membuat konten kreator secara spontan gitu ya. Kenapa saya bikin spontan? Jadi saya memang mengkondisikan mereka itu bekerja sebagai social media content creator, di mana dia itu bekerja secara tim gitu ya. Berbeda dengan kalau kita itu kan ngambil video sendiri, bikin konsep sendiri, editing sendiri gitu ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kalau tugasnya ini adalah videonya sudah ada, gitu. Videonya sudah disediakan, jadi seolah mereka bekerja sebagai tim di mana tim ngambil video itu berbeda orang gitu ya. Jadi kan videonya sudah ada, tapi bagaimana kalian ini mengolah video yang sudah ada menjadi sebuah konten gitu ya. Itu kan akan lebih menantang ya daripada kita sendiri yang ngambil dari awal. Kan kita udah tahu, oh alurnya nanti pertama misalkan ini, alurnya kedua adalah video ini nih. Nah, kalau videonya udah ada kan kita pasti mikir ini suruh gimana ya alurnya ya. Nah, itu. Jadi saya tantang gitu ya. Dalam waktu mereka itu sekitar 1 jam membuat konten video pendek ya berkelompok gitu. Nah, hasilnya adalah contohnya seperti ini kemarin. Ini yang udah selesai. Ini dia rahasia yang bikin nagih. Dibuat dari bahan pilihan dengan proses yang higienis banget. Gak cuma enak, tapi harganya juga amah di kantong. Cocok buat temenin hari kamu. Setiap gigitannya benar-benar berasa bedanya. Yuk, pesan sekarang sebelum kehabisan. Cek link di bio ya. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah videonya tuh sudah ada. Jadi ada drive ya, Google Drive itu saya masukin beberapa video. Nah, mereka mengolah sendiri videonya sesuai dengan video yang sudah ada gitu ya. Videonya tidak perlu ngambil sendiri. Jadi mereka tantangannya adalah bagaimana mereka mengkreasikan video yang sudah ada, kemudian bikin text on screen tadi ya, ada subtitlenya gitu ya. Kemudian ada voice over yang dibuat oleh AI tadi. Ini kalau untuk yang kelas malam nanti waktunya tidak cukup ya, karena ini jamnya aja udah jam 9 ya. Oke, kemarin kemarin ada. Tapi saya salut loh ya, kelas 3C ini. Padahal kemarin kayaknya nggak ada 24 jam saya hapus, tapi semua sudah menyadari ada tugas gitu. Oke, di sini ada yang ditanyakan lagi mengenai proyek UAS ya, dipersiapkan karena proyek UAS kan kita project base ya. Jadi bisa kita kerjakan sekarang ya. Kayak tadi ya, kalau kita dikasih deadline kita bisa mengerjakan dalam 30 menit, kalau kita dikasih 2 minggu ya kita selesai 2 minggu gitu ya. Harapan saya ini karena project base adalah sudah bisa dikerjakan mulai sekarang atau mulai dulu-dulu. Jadi nanti agar ketika UAS itu tidak hektik dengan tugas-tugas yang lain ya, dengan UAS-UAS yang lain gitu. Jadi ketika teman-teman UAS untuk mata kuliah lain itu sudah fokus dengan UAS yang dilaksanakan di hari itu gitu ya, misalkan UAS yang soal gitu ya. Jadi kalau proyek tuh harapan saya sudah selesai sebelum-sebelumnya, jadi agar tidak memberatkan nanti di UAS. Jadi selain untuk teman-teman yang saya sebutkan presentasi di minggu depan, teman-teman yang lain silakan segera dipersiapkan gitu ya. Untuk pengambilan videonya, untuk produknya tidak boleh berubah dari yang UTS kemarin ya, harus sama dengan yang UTS kemarin. Silakan dilanjutkan untuk membuat kontennya dengan usaha yang sama kayak gitu ya. Ada ditanyakan kembali untuk project UAS-nya? Permisi Bu, izin bertanya, belum paham tadi. Untuk tugasnya itu sendiri atau individu atau kelompok ya Bu? Individu ya, untuk UTS, UAS itu semuanya individu ya. Ini sudah tidak ada kelompok lagi, kelompok udah berakhir di minggu ke-13 gitu ya. Jadi untuk sekarang Bu, terima besok, kasih. besok juga ada kuis ya, kuis mandiri. Kuisnya juga pakai Wayground, tapi kita pakai kuisnya yang serius gitu ya. Untuk minggu depan. Oke, ada yang ditanyakan kembali? Sudah ya. Oke. Untuk materi itu langsung saya upload ya, ada yang modul, ada yang berupa PPT, silakan teman-teman download sendiri ya. Jadi untuk belajar nanti minggu depan silakan lihat di berkas ya, download
semua download materi yang diperlukan atau bisa dilihat per sesi gitu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ke background ya. Silakan dibuka backgroundnya. Salah. Oke. Siapa yang ngantuk? Jangan ngantuk ini, mau ngerjain soal nih ya. Oh ya, mau yang kuis, yang klasik atau yang penugasan? Klasik tuh yang bisa nyerang temennya itu kemarin itu yang kayak penguasaan tuh yang naik gunung. Gunung. Yang refreshing. Oke, baik ini ada gamenya ya. Refreshing. Refreshing tapi tetap harus mikir ya. Nah, oke, saya nolak. Jadi ada mode anti kecurangan ya, tidak boleh klik kanan, tidak bisa buka tab baru. Soal diacak, oke. Oke, silakan gunakan nama lengkap ya. Namanya satu bisa diulang 2 kali. Kodenya 625707. Ini mau yang gunung apa nih? Gunung Fuji, Background atau Kalimanjaro nih? Fuji lagi. Kemarin kan udah deh Fuji ya. Ini semua udah kok. Semua sudah gunungnya tema 3. Mau yang gempa, yang bunga sakura atau yang debu gitu ya. Yang gempa aja, oke. Sebentar. Ini tadi yang masuk ya sebentar. Yang masuk 28 ya. Silakan 28 mahasiswa. Ya. Oh yes. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Bentar lagi kan juga udah selesai. Terima kasih ya. Ya, disesuaikan sebelumnya karena visinya menyala. Kalau itu, oh, yang belakang memang dulu. Emang nggak bisa kah yang PC yang ini, yang di sini, nggak bisa kah? Bukan pindah-pindah itu, makanya visinya pindah. Nah itu aja nanti bisa pakai yang sebelah sini, jadi biar nggak cari. Yang belakang sana atau depan ini bisa mungkin. 28 mahasiswa silakan yang belum join. Kalau yang mau ganti skin Mas Agus, ada Mas Agus. Halo Mas Agus, bisa join ke Wayground Mas Agus? Halo Mas Agus, ada suaranya ya? Oke, silakan. Kami tunggu kok, Bu. Belum saya mulai, nanti kalau belum Bu Wisma balik ya. Halo Mas Agus. Bu izin bertanya boleh nggak Bu? Oke, silakan Kak Uswatun. Kemarin kayaknya di Adlink tuh ada tugas sih dari Ibu yang pengumpulannya terakhir tuh tanggal 12 Januari.
Sekarang kalau sudah nggak ada ya Bu, saya lihat di Adlib. Tadi barusan tadi juga sudah kita bahas ya kalau itu tugasnya tidak ada. Jadi untuk yang kelas pagi ya. Oh baik itu. Oke, baik. Oke, ini rekap sementara ya untuk nilainya. Jadi ada beberapa yang kemarin tidak ikut ya. Oke, minggu depan aja ya kita akan tunjukkan nilainya. Jadi ini Mas Agus ya dari pekan ke-9 belum ikut kuis ya. Mas Agus minta tolong saya untuk ikut kuis ya. Karena nanti nilainya akan diambil rata-rata ya. Oke, 22, 28. Apa? Ini baju India nih ya. Oh, Bu Julia. Mana Bu Nani? Oh ini. Ini, nggak tahu saya ini. 23, 5 orang lagi. Langsung hening ya begitu AC-nya dimatikan ya. Berarti yang belakang. Padahal tadi apa itu namanya fan-nya paling kecil tapi emang kenceng ya. Suara. Back sound itu. Langsung hening kelasnya. Berarti nanti perkuliahan selanjutnya bisa pakai jaket kutub ya kalau di ruangan ini ya, biar hangat. Pakai iya chicken, pakai ini ya yang bulu-bulu itu ya biar nggak dingin ya. Iya, kan kalau ini suhu ruangannya kurang kan kemarin ya arahannya dari Pak Rektor kan biar nggak overheat ya PC-nya. Oke, ada yang lain? Sama.